Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada seorang Habib yang menyatakan bahwa siapa yang membenci keturunan Nabi, Ahlul Bait, keturunan Hasan dan Husain akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk neraka. Ini pernyataan Habib Pail ya, kalau tidak salah ini. Ini disampaikan dengan jelas dan terang bahwa siapa saja yang membenci, bahkan lebih dari itu, akan mendapat laknat dan masuk neraka. Tentu ini lihat siapa yang berbicara dan bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak baik, ya kita tidak membenci orangnya, tapi membenci kelakuannya. Dan mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul tentu harus dibuktikan, ya, harus diverifikasi dengan benar kesucian darah Rasulullah itu. Tentunya sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad, wajib hukumnya untuk meneliti. Kalau diverifikasi, diteliti tidak pas, tidak sesuai secara kitab nasab, manuskrip, sejarah dan genetika, tes DNA tidak nyambung, ya jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Kita simak videonya sekali lagi, mohon maaf ingkang kagam Nusantara Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bait? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda, tak perlu dalil. Tak perlu dalil. Hubbullah wa hubbur Rasul, hubbun Nabi, hubbu ahlul bait was sahabah. Ini butuh hati, nggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih mencintai mereka. Tak perlu dalil. Orang yang bersahabat dengan Nabi ditanya, wajib nggak kita cintai mereka? Itu majnun. Anak cinta sama guru anak, teman guru anak hargai. Anak cinta dengan istri anak, teman istri anak cintai. Wakif inti cinta Nabi, nggak cinta dengan sahabat Nabi? Sudah nggak perlu dalil, nggak usah Quran, nggak usah hadis, pakai akal. Orang yang Allah pilih menjadi sahabat Nabi, kau benci? Yang kedua, orang yang Allah pilih menjadi itrah, anak turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kau benci? Dalam hadis sahih disebutkan, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam thumma laki Allah wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah, antara rukun Yamani dengan maqam, itu Ka'bah, itu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, multazam, di situ dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana, maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ sampai seumur-umur sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Dan enggak usah dihisab, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah itu? Kalau sudah ada bughd fil qalb, ada iri dengan ahlul bait. Kalau ente mengatakan, kenapa sih? Apa kemuliaan mereka apa? Anak tanya sama ente, wes ente kemuliaan ente apa? Kok ente dipilih sama Allah menjadi khairul ummah? Apa boleh umatnya Nabi Musa iri kepada anda? Apa boleh umatnya Nabi Isa iri kepada anda? Para anbiya, mereka punya umat, tapi yang paling dicintai oleh Allah sudah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat siapa yang dia inginkan. Kita ini sudah dipilih sama Allah sebagai paling baiknya umat. Umat Nabi Musa dan Isa nggak usah kritik, nggak usah nggak ridho, ini sudah pilihan. Kita paling afdalnya umat, sudah. Kenapa ya Rabb? Kok aku kalah umatku dengan umat Nabi Muhammad? Jawaban Allah, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Terserah Allah.
Allah yang ingin, Allah yang berkehendak. Sudah, berarti ente mendapat kemuliaan. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada khususiyah lagi. Siapa? Ahlu baiti Muhammad, anak cucu Rasulullah. Dan ente nggak ridho, ya khassu bi rahmatihi man yasha. Allah pilih dia, Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad, ada sedikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana ente ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan? Ya. Ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak orang semua dekat kepada Allah, jasa Nabi nggak bisa dilupakan. Kemudian apa yang harus aku minta kepada umatku agar mereka bisa menjalas jasanya Nabi Muhammad? Kata Rasul, kata Allah SWT, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul, hei Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajra." Dari semua yang telah diperlakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi sudah membuat kita paling afdalnya umat. Nabi sudah membuat kita kenal Allah. Nabi sudah menjauhkan kita dari api neraka. Maka balasannya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku nggak minta imbalan apa-apa illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian cintai anak cucu Nabi Muhammad. Fahubbuka li ahli bait hubbuka li jaddihim. Cintamu kepada anak cucunya Nabi adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya hati-hati, ada golongan namanya nasibi. Apa nasibi? Nasibi itu pembenci mereka anak cucu Rasulullah. Ada lagi Rafidhi yang membenci sahabat Nabi. Ya. Maka Imam Syafi'i ketika mencintai Ahlul Bait dituduh. Ketika kita cinta anak cucu Rasulullah dituduh dikatakan bahwa ente Syiah, ente Rafidhah, karena ente mencintai Ahlul Bait. Kata beliau, kau tuduh aku cinta kepada anak cucu Rasulullah dengan tuduhan Syiah dan Rafidhah? Kalau memang cinta anak cucu Nabi Muhammad adalah Rafidhah, sampaikan kepada mereka bahwa aku rajanya Rafidhah, aku imamnya Rafidhah, aku Rafidhahnya orang paling Rafidhah. Cinta sama anak cucu Nabi dituduh macam-macam. Maka itu kita diingatkan di sini. Ya. Dalam hadis yang kalian apal, ahibbullah lima ya'udzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kalian ingin menggapai cinta Nabi Muhammad, cintai anak cucu beliau Rasulullah. Barang siapa yang membencinya dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang menghalalkan untuk mencaci mereka, menghina mereka, dilaknat oleh Allah. Al-mustahil li'itrati, dalam syarahnya disebutkan al-mustahil li'idai itrati Muhammad, orang yang menghalalkan hukum atau perbuatan mencaci anak cucu Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah.